Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan BIPS 3 2025. Perkenalkan, saya Lukmanul Hakim, mahasiswa PPG BIPS 3 2025 LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 0623082513. Saya merupakan guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Palengan Daya 5, Kecamatan Palengan, Kabupaten Pamekasan. Hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja pada kelas 3 dengan materi ketentuan-ketentuan puasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Pagi hari ini Bapak akan mengajar di kelas 3. Namun sebelum itu, marilah kita awali kegiatan pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa agar ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi barokah dan bermanfaat. Bapak minta Fia untuk memimpin baca doanya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita bersama berdoa. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni rahmah. Amin ya Baik, dilanjutkan membaca Pancasila bersama-sama. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, selanjutnya kita bersama-sama murojaah, ya, membaca surat An-Nas. Ta'awud basmalah 1 2 3. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Selanjutnya mari kita menyanyikan lagu nasional. Mau lagu nasional apa? Indonesia Raya. Oke, Indonesia Raya ya. Ya, semuanya berdiri. Indonesia milikku, tanahku darahku. Di sananya aku berdiri, yang bantu ibuku. Indonesia
Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Bapak ingin cek kehadiran kalian ya. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Siapa? Fathon. Fathon tidak masuk ya? Iya. Yang lain ada lagi? Ada. Tidak ada. Mari kita doakan bersama-sama untuk Fathon. Semoga cepat diberikan kesehatan oleh Allah sehingga nanti bisa berkumpul kembali di kelas ini untuk belajar bersama-sama ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita semangati dulu ya. Tepuk satu. Lagi tepuk satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Oke, siap belajar ya pada pagi hari ini ya. Siapa Ramadan tahun kemarin yang pernah ikut sahur sama keluarganya? Sahur sama ayah sama ibu bapaknya. Pernah ikut sahur? Pernah. Siapa yang pernah ikut? Sekali angkat tangan. Pernah ikut sahur ini. Rata-rata di sini sudah pernah ikut sahur bersama keluarganya. Ya berarti sudah pernah puasa ya? Sudah. Puasa sudah pernah? Pernah. Oke, puasa full apa puasa setengah hari? Setengah hari. Ini ada yang full, ada setengah hari. Ada yang tidak puasa? Ada. Siapa yang belum pernah puasa? Ya, biasanya ketika kita berpuasa, apa yang kita rasakan? Lapar. Terus apa lagi? Haus. Nah, haus. Apa lagi? Capek atau lemas ya? Capek atau lemas, lapar, haus. Namun yang Bapak sampaikan barusan, Allah akan menilai semuanya itu menjadi sebuah pahala. Pada pagi hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang ketentuan puasa. Apa saja ketentuan puasa itu? Yang pertama ada pengertian puasa. Nah, barusan kita Bapak sudah tanyakan semuanya. Rata-rata di sini sudah berpuasa. Tahu nggak apa itu puasa? Kemudian syarat wajib dan syarat sah puasa. Apa ya syarat wajibnya? Apakah semua orang harus berpuasa? Nanti kita pelajari itu. Kemudian rukun puasa, kemudian sunnah-sunnah puasa dan hal yang membatalkan puasa. Nah, silakan dibaca ini ya, dibaca dalam hati, ya dibaca dalam hati. Ini motivasi untuk kalian dalam pembelajaran pada pagi hari ini, agar kalian lebih semangat lagi untuk belajar tentang puasa. Oke, sudah. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti setelah kita belajar, kita akan tahu tentang menjelaskan pengertian dan ketentuan puasa dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, mampu membuat mind mapping atau peta konsep. Ya, nanti di konsep syarat-syaratnya apa saja, pengertiannya itu apa, rukunnya apa nanti ya. Kemudian yang ketiga, mampu melafalkan niat puasa dan doa berbuka puasa dengan baik dan benar. Dan yang keempat adalah menceritakan pengalaman puasa dengan baik dan benar. Ayo jawab pertanyaan ini. Apa itu puasa? Ada yang tahu puasa apa? Hah? Puasa itu tidak makan dari pagi sampai sore, itu ya? Ya. Kemudian apa yang kita lakukan sebelum berpuasa di malam hari? Sahur. Nah, oke, bagus, makan sahur itu ketika sebelum terbit fajar atau sebelum subuh itu kita disunahkan untuk makan sahur. Kemudian apakah semua orang diwajibkan atau harus berpuasa? Tidak, jadi tidak semua orang itu diwajibkan berpuasa. Nanti kita akan belajar setelah ini, oke? Ada kita perhatikan video berikut ini ya. Assalamualaikum teman-teman. Hari ini saya akan membagikan kisah yang sangat menyentuh tentang Zahra
Gadis kecil berusia 6 tahun yang pertama kali berpuasa. Bayangkan, pagi-pagi buta, bahkan sebelum ayam berkokok, Zahra sudah bangun untuk sahur. Dengan mata masih mengantuk, tapi hati penuh semangat. Dia bertekad untuk puasa seharian penuh seperti ayah dan ibunya. Zahra hari ini mau puasa penuh, Bu. Sampai beduk maghrib, kata Zahra dengan penuh keyakinan. Ibu tersenyum bangga melihat tekad putri kecilnya. Awalnya memang terasa mudah, Zahra asyik bermain boneka dan menggambar. Tapi saat matahari mulai tinggi, tantangan sesungguhnya dimulai. Perut mulai berbunyi, tenggorokan terasa kering, ditambah lagi. Adiknya Ali yang masih 4 tahun sedang asyik menikmati es sirup yang terlihat begitu menggiurkan. Tapi Zahra kuat, dia terus menguatkan diri. Aku bisa. Aku sedang puasa. Sore hari menjadi ujian terberat. Berbaring lemas di lantai, Zahra hampir menyerah. Ibu, Zahra haus sekali. Batal saja ya, tapi ibu punya ide cemerlang. Mengajak Zahra membuat es buah untuk berbuka. Mengalihkan rasa lapar dan hausnya dengan kegiatan yang menyenangkan. Dan akhirnya, moments yang ditunggu-tunggu tiba. Suara azan maghrib berkumandang. Alhamdulillah, Zahra mengucap syukur. Kurma pertama yang dia makan terasa begitu manis, dan segelas air putih terasa seperti minuman paling nikmat di dunia. Malam itu, dalam pelukan ayahnya, Zahra tersenyum lebar. Capek ya, tapi senang sekali. Dari pengalaman pertamanya berpuasa, Zahra belajar tentang kesabaran, rasa syukur, dan betapa istimewanya ibadah yang dilakukan dengan perjuangan. Teman-teman, kisah Zahra mengajarkan kita bahwa setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Seperti kata pepatah, setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Oke, sudah. Barusan kita akan menyaksikan video bersama-sama. Ya, dari video itu apa yang dapat kalian pahami? Siapa yang belajar puasa itu? Zahra. Yang belajar puasa barusan siapa? Zahra. Apa yang Zahra rasakan ketika berpuasa? Lapar, apa lagi? Haus. Kemudian apakah Zahra tidak melanjutkan puasanya? Tidak, Zahra tetap bertekad untuk melanjutkan puasanya. Kenapa? Karena Zahra ingin belajar puasa penuh satu hari, ya. Jadi Zahra merasa bangga karena sudah belajar berpuasa hingga full sampai 1 hari penuh. Oke. Nah, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang apa itu puasa. Nah, ya, puasa secara bahasa adalah menahan. Secara istilah, puasa adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat yang ditentukan mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Jadi, puasa itu adalah menahan dari segala hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Sejak kapan? Yaitu sejak terbit matahari sampai terbenam matahari. Nah, ini dalil diwajibkan puasa. Dalil diwajibkan puasa itu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183. Ya, kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ini dalil tentang kita diwajibkan untuk berpuasa. Terdapat di surat Al-Baqarah ayat berapa? 183. Lanjut. Syarat puasa itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah syarat wajib puasa
Dan yang kedua adalah syarat sah puasa. Ya, jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib itu apa? Perhatikan ini. Yang pertama adalah Islam. Jadi orang Islam itu wajib berpuasa. Kemudian yang kedua baligh. Baligh itu adalah telah sampai kewajibannya kepada dia secara sendiri atau dewasa. Ya. Kemudian berakal. Berakal itu orang yang gila atau orang yang sedang tidak sadar itu tidak wajib berpuasa. Kemudian mampu. Jadi ketika empat ini sudah terdapat pada seseorang, maka itu wajib berpuasa. Selanjutnya adalah syarat sah puasa. Syarat sah ini adalah puasa itu dikatakan sah atau diterima oleh Allah ketika memenuhi empat hal yang ada di slide ini. Yang pertama adalah beragama Islam. Ya, beragama Islam. Misalkan ada orang yang berpuasa tapi tidak beragama Islam, apakah sah puasanya? Tidak sah, karena syarat yang pertama adalah harus beragama Islam. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu artinya sudah pintar, sudah mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Itu tamyiz. Kemudian yang ketiga, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Maksudnya ini adalah ada waktu-waktu tertentu yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, seperti ketika hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha dan hari Tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 pada hari raya Idul Adha itu tidak boleh berpuasa. Yang pertama rukun puasa adalah membaca niat. Ya, tahu niat puasa? Baca bersama-sama niat puasa. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma rabbi an-nahari bi-sahri Ramadan bi-lillahi ta'ala. Oke, sudah bisa semua tentang niat puasa Ramadan ya. Rukun yang kedua adalah menahan diri. Jadi yang pertama membaca niat, yang kedua menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari makan dan minum. Ya. Kemudian menahan diri dari sengaja muntah serta menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Selanjutnya sunnah puasa. Di antaranya adalah melaksanakan dan mengakhirkan sahur. Kemudian yang kedua, menyegerakan berbuka puasa. Kalau sahur diakhirkan, kalau berbuka puasa segera. Ada waktu sudah masuk waktu adzan langsung berbuka puasa. Kemudian sunnah yang berikutnya, berbuka puasa dengan kurma. Berikutnya, berdoa ketika berbuka puasa. Tahu doa berbuka puasa? Ya. Tahu. Coba baca bersama-sama. Ini, ya. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, sudah bisa hafal semua ya? Ya, sunnah puasa selanjutnya masih ada tentang yang yaitu memperbanyak sedekah. Nah, biasanya ketika bulan Ramadan itu banyak orang-orang bersedekah. Kemudian membaca Al-Quran, tadarus, ngaji. Yang terakhir memperbanyak zikir dan doa. Nah, yang terakhir kita akan menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan puasa. Ya, kita tidak boleh melakukan 4 hal ini. Kenapa? Karena kalau kita lakukan nanti puasa kita menjadi batal. Ya. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja tidak boleh. Ketika kita puasa, nanti kita makan dan minum dengan sengaja. Lari ke dapur, ada orang kita makan. Nah, boleh seperti itu. Kemudian muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, misalkan tangannya dimasukkan ke mulutnya sampai muntah. Itu sengaja. Kemudian yang ketiga, gila atau hilang akal. Kemudian yang keempat adalah murtad atau keluar dari Islam, tidak boleh, ya, tidak boleh.
Ya, ini adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Oke, dan ini yang terakhir materi kita. Oke, tepuk satu, tepuk satu, dua, tiga, lima. Oke, selanjutnya kita akan Bapak akan membagi kelompok. Ini sudah kelompok yang Bapak bagi. Ini kelompok satu, ini kelompok dua, dan ini kelompok tiga. Nah, sekarang kalian akan Bapak berikan LKPD. Nanti Bapak jelaskan apa yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian diskusikan. Ya, ini untuk kelompok satu. Itu kelompok dua. Ini untuk kelompok tiga. Nah, dan silakan kalian diskusikan, kalian cari sesuai dengan perintahnya itu. Misalkan di kelompok satu, diskusikan dan tuliskan kegiatan yang sering dilakukan ketika bulan puasa. Ya, diskusikan taruh di sini. Buat main mapping kalian ya, buat peta konsep dari kegiatan-kegiatan perintahnya itu. Sudah? Sudah. Mereka dicek dulu, dilanjutkan dulu. Lanjut ya. Oke. Kalau sudah semuanya, tepuk satu, dua, tiga, semangat, empat, lima. Oke, sudah. Sudah diskusi barusan? Sudah menentukan jawabannya? Sudah. Oke, setelah ini kita akan masing-masing kelompok nanti mempresentasikan, membacakan ke depan tentang hasil yang kalian buat, yaitu tentang peta konsep. Bapak minta kelompok satu untuk membacakan ke depan. Yuk, satu, semuanya. Ya, semuanya ya. Yang lain disimak ya. Yang lain disimak. Kegiatan yang sering dilakukan saat bulan Ramadan. Terus apa saja kegiatan yang sering dilakukan saat bulan Ramadan akan dibaca. Yang pertama, Mengaji, terus, tarawih, terus, berbuka, terus, sahur, ada lagi apa? Bersedekah. Oke, jadi ini dari kelompok satu untuk mendiskusikan tentang kegiatan-kegiatan yang biasa dilakukan ketika bulan Ramadan. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok satu. Silakan kembali ke tempatnya. Ya. Kelompok berikutnya adalah kelompok dua. Ya, kelompok dua. Mereka maju ke depan. Kelompok yang lain disimak. hal yang dilarang saat puasa, makan dengan sengaja, Terus, minum, muntah dengan sengaja. oke, lanjut. Terima kasih untuk kelompok dua. Tepuk tangan kelompok dua. Dan kembali ke tempat yang terakhir, kelompok tiga. Presentasikan hasil diskusinya. Diskusikan dengan kelompok dan tuliskan makanan apa saja yang disunahkan saat bulan Terus, kurma, terus, buah, lanjut. nasi, susu. Oke, itu makanan-makanan sering dimakan ketika bulan Ramadan. Ada kurma, ada buah, ya. Kemudian ada apa lagi? Nasi. Ada apa lagi? Ada susu. Oke, itu makanan-makanan sehat yang kita makan ketika bulan Ramadan. Oke, silakan kasih tepuk tangan untuk kelompok tiga. Oke, bagus ya. Semuanya sudah membuat peta konsep, sudah membuat mind mapping dari kegiatan yang sudah Bapak jelaskan tadi. Ada yang mendiskusikan tentang makanan apa saja yang disunahkan, ada tentang
hal-hal yang membatalkan puasa dan ada juga yang mendiskusikan tentang kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan saat berpuasa di bulan Ramadan. Oke, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Siap. Oke. Dan selanjutnya Bapak minta kalian untuk mengerjakan soal sumatif untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi yang kita sampaikan baru saat ini. Oke, silakan Bapak bagikan dulu, kasih nama dan langsung dikerjakan ya. Ini ABC itu langsung dikerjakan. Ya, kasih nama. Sudah selesai? Ya. Oke, saya rasa sudah selesai semua dan sudah bisa menjawab semuanya. Ya? Oke, silakan dikumpulkan ke depan. Ya. Oke, sudah? Tepuk tangan. Oke, ayo kita baca bersama-sama lagi bacaan niat puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu shauma ghadin an hadhihi fardhu syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian membaca doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Tentang apa? Tentang puasa. Tentang puasa. Apa yang kalian rasakan pada pembelajaran hari ini? Senang apa gimana? Senang. Nah, kemudian pembelajaran pada pagi hari ini, apakah cukup bermanfaat bagi kalian? Bermanfaat. Oke, cukup bermanfaat. Oke, sebelum kita tutup dengan membaca doa, Bapak ingin menyimpulkan daripada hasil kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, jadi secara bahasa puasa itu apa artinya? Menahan. Secara istilah adalah menahan dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kemudian syarat puasa itu ada dua, ada syarat wajib dan ada syarat sah. Kemudian hal-hal yang membatalkan puasa, makan dan minum dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja, kemudian murtad atau keluar dari Islam, ya, kemudian haid atau nifas bagi perempuan. Dan yang terakhir sunnah-sunnah puasa apa? Makan sahur, kemudian berbuka puasa, kemudian berbuka dengan yang manis atau kurma, ya, kemudian memperbanyak baca Al-Quran, bersedekah dan memperbanyak zikir dan doa. Itu adalah kesimpulan daripada materi pada pagi hari ini, ya. Oke, sebelum Bapak tutup, mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.